Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Bang Seno. Merajut kelayang dari pohon buluh. Cantik, langsung pantun. Buluh dirajut dengan benang jahitan. Artinya Bang Seno. Ketemu kembali dalam episode ke-20 Ya. bersama podcast Jejak Pemberdayaan. Oke. Jadi kita udah 20 episode nih Bang Ben. Ke-20 Dua dasawarsa artinya nih Bang Ben. Iya. Kalau tiap tahun kita bikin satu. Ya. Nah, mungkin di episode 20 ini ada yang baru nih Bang Ben. Nah, justru kita penting nih Bang Seno. Iya. Kita ingin bicara tentang pendidikan. Oh, pendidikan. Kenapa Bang Seno? Kan akar dari pemberdayaan itu kan memang pendidikan ya Bang Seno. Wah iya. Ya kan? Kan sekarang sedang viral itu Bang Ben. Apa tuh? Guru beban APBN Nah, gitu. nanti kita tanyakan tuh boleh itu Bang Seno. Itu kan sedang viral itu kan. Nah, makanya kepada sahabat pemberdayaan jangan kemana-mana. Kita akan ulik hal itu. Karena bagaimanapun juga kan kalau pendidikan ini kan tidak bicara tentang sekolah yang megah, Betul. tapi kita bicara tentang karakter, Karakter. ya kan, tentang akhlak juga tentang budaya, ya kan. Siap. Itu sudah hadir di tengah kita sahabat pemberdayaan Haji Dr. Andes Abdul Rahmi. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atau biar akrab sama manggilnya Pak Ustadz ya lah ya. Jangan Bang Rahmi lah, Bang Ustadz ya lah. Ya, Bang Ustadz. Karena kalau Bang Haji sudah ada nih. Kita panas lagi nih Bang Beng. Coba Pakai baju resmi, nak pergi ke undangan. cantik. Lawa. Pergi ke undangan menghadiri acara kami. Artinya, Nah, terima kasih kami ucapkan kepada Bang Fahmi ya. ya sudah menghadiri undangan kami. Jadi kita bisa singkat tentang apa tadi pendidikan ya Bang Ya, Abeng ya. pendidikan. Nah mungkin sebelumnya seperti biasa Bang Ustadz, kami minta Bang Ustadz untuk mencerita sekilas ya dalam posisi terakhir sebagai bergerak di bidang apa Bang? Silakan. Biodata singkat. Biodata singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengenalkan biodata singkat, kita pantun juga. Wah, alhamdulillah. Karena mau belajar segitu Bang Ini Beng. khawatir saya. Habis gitu kan untuk pantun ya, kan? Silakan. Membuat sambal pakai terasi, Alhamdulillah. makan pakai piring kaleng, belauk cendawan. Artinya nih Bang. Sungguh senang rasanya hati Ya. karena bisa membersamai Bang Abeng Nah, Bang Seno. dalam dialog pemberdayaan. belum selesai tadi. Sedikit perkenalan. Alhamdulillah sekarang kami sebagai ketua Yayasan Al-Mumtaz bergerak di bidang pendidikan sosial kemanusiaan. Nah, kalau bidang pendidikannya seperti yang dilihat ini komplek SMA dan SMP, untuk TK dan SD di Kencana 2. Bidang dakwah sosialnya kemanusiaan kita juga punya Al-Mumtaz, berbagi kegiatan-kegiatannya, misalnya Jumat Barokah, dakwah Muslim pedalaman, mu'alaf, Iya. kemudian beasiswa dan seterusnya. Ini program tersendiri ya nih. Ya, jadi dua sayap kita Al-Mumtaz. Nah, dan sebelumnya juga aslinya saya ini guru saya nih. Ya. Ya, guru saya SMA 3 dulu. Jadi 10 tahun sebagai guru PNS, ketika reformasi hijrah lah jadi politisi dan seterusnya. Jadi sekarang kembali lagi sebagai guru. Tapi ini membersamai para guru. Kalau dulu kita di depan kelas, Ya. nah, tapi sekarang kita dengan para gurunya. Ya. Mungkin itu singkatnya seperti itu. Berarti kemungkinan guru-gurunya pun dulu bekas muridnya kan ini. Oke, terima kasih Bang Ustadz atas perkenalan singkatnya. Nah, jadi Bang Fahmi juga mungkin kurang pernah jadi DPD ya Bang Fahmi ya? Iya, kalau pengalaman itu- politiknya pernah DPRD Provinsi 10 tahun, kemudian DPD RI 5 tahun. Gimana? Berarti Seluruh pengalaman politiknya 20 tahun. Kita dapat narasumber yang bukan kaleng-kaleng. Wah, luar biasa kan? Pengalaman saya. Iya, hampir 20 tahun nih pengalaman politiknya kan? anggota dewan itu berapa tuh Bang? Ya, oke terima kasih sekali lagi Bang Ustadz udah mau hadir dalam podcast ini. Sebentar, dulu waktu mahasiswa saya aktivis HMI. Nah, organisasi lagi kan? Ketua HMI Cabang Pontianak saya Nah, dulu. itu. Apalagi kalau diikut ke SMA, ketua OSIS katanya kan? Ini kan jadi memang luar biasa lah pengalamannya kan? Kita mahasiswa kan? Ya.
Jadi sangat menarik sekali lagi untuk narasumber kita ini. Oke, mungkin yang pertama Pak Fahmi. Jadi tadi Bang Ustadz sudah banyak bercerita tentang pengalaman baik di bidang guru, kemudian menjadi DPR, kemudian menjadi DPD, dan sekarang menjadi lagi pengelola di bidang pendidikan. Pak. Nah, dari ringkasan jalan itu mungkin saya singkat Bang Fahmi. Kira-kira menurut Bang Fahmi gimana gambaran tentang dunia pendidikan kita yang dulu dengan yang sekarang, Pak Fahmi? Ya, mungkin ini ya, pertama kita hidup itu kan punya visi ya. Nah, dan sebaik visi itu kan punya akar yang kuat. Yeah. Kalau kita mengambil diutusnya manusia ke bumi itu kan sebagai khalifah ya. Yeah. Ya, kan begitu ada ya. Kemudian ayat pertama itu kan Iqra. Bacalah ya. Bacalah. Ilmu itu kan. Nah, kemudian sisi lain lagi Allah mengangkat orang beriman dan berilmu. Nah, lalu disambut dengan kemerdekaan dari 4 tujuan nasional kita. Satunya kan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Nah, jadi kesehatan tersebut. Makanya dalam perundang-undangan kita, pendidikan itu ditempatkan di konstitusi. Siap. Makanya 20% itu kan dalam undang-undang dasar. Harus wajib. Jadi sumber daya yang utama untuk kemajuan bangsa itu pendidikan. Pendidikan. Nah, kenapa? Peradaban dibangun itu dasarnya adalah kualitas manusianya. Nah, manusia itu kalau punya pendidikan bagus, kecerdasan spiritualnya bagus, intelektualnya bagus, emosionalnya bagus, beres itu selesai masalah. Nggak ada OTT. Nah. Kalau gitu. Nah, dari situlah kita berangkat. Makanya kita sudah buat visi Muntas 2045. Jadi sebab perhitungan saya pada tahun itu ada 6.000 alumni Muntas. 6.000 ya? 6.000. Sehingga saya membayangkan nanti ada Muntas itu jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur, jadi bupati, itu insya Allah ya. Jadi itu cita-citanya. Nah, tadi bicara cita-cita ya. Ini by data ya, Bang Ustadz. Diinformasikan bahwa tingkat literasi dan numerasi nih ya, siswa di Indonesia ini sangat rendah ya di Asia Tenggara ya. Kita bisa cek ya. Detikcom pernah merilis juga tahun 2021. Namun sekarang katanya sudah meningkat ya. Tapi pun sudah meningkat masih belum rata kan di luar Pulau Jawa kan. Nah, terkait dengan itu kita pernah dengar ya, bahkan sampai di SMP itu ada yang belum bisa baca. Nah kan? Nah, kenapa bisa terjadi begitu? Nah, apa ini benar terjadi Om? Dan bagaimana kira-kira kita untuk mengatasinya seperti itu? Silakan. Jadi saya kemarin lihat di dalam ini berita ini bahwa kan ada satu lembaga internasional PISA ya. PISA itu Program for International Student Assessment PISA ya. Nah, itu rilis tahun 2020-an itu. Indonesia itu menempati peringkat 69 dari 80 negara. Parameternya literasi, numerasi, dan sains. Jadi kita tidak pernah bergerak dari itu, di buntutnya itu. Nah, jadi memang persoalan. Nah, tapi memang ada persoalan lain di kita ini. Kita ini kan sebenarnya aslinya masih secara mentalitas agraris kita ya. Sehingga agraris ini, budaya kita itu sebenarnya banyak budaya tutur ya. Jadi melompatkan budaya tutur menjadi budaya tulis, itu berat itu urusannya. Nah, sementara membaca, menulis itu budaya setingkat lebih tinggi dari budaya tutur. Makanya kalau kita buat kajian-kajian secara antropologis dan sosiologis, itu memang berat kerjaan kita ini. Melompatkan budaya kita dari tutur. Tutur kan ngomong-ngomong ya kita. Kita kan kalau ngomong banyak kita ngomong ya. Tapi jarang kita merekam menjadi sebuah tulisan. Nah, sementara tulisan itulah memerlukan orang kekuatan membaca. Nah, orang suka buka HP membaca itu bukan berarti dia seorang yang suka membaca. Pengertian membaca itu menelaah ilmu pengetahuan. Nah, itu betul persoalan kita. Nah, jadi ini para budayawan, para sosial itu memang harus, jadi tidak bisa hanya sekolah saja, di masyarakat itu juga harus. Sekarang juga, contoh misalnya, sekolah-sekolah sekarang perpustakaan itu relatif tidak hidup. Tidak jalan ya. Tidak jalan. Sebagai properti saja. Jadi sekarang bagaimana termasuk kita mengupayakan supaya perpustakaan digital itu kita hidupkan. Nah, tapi anak-anak lebih suka dia duduk lihat HP daripada dia
diperpustakaan dengan menseriusi sebuah tulisan. Kalau di Al-Mumtaz sendiri meningkatkan budaya literasi dan numerasi ini apakah sudah pernah dilakukan? Seperti apa? Ya, kita jelas itu. Sebab misalnya begini ya, SMP, SMA itu setiap mereka lulus, mereka harus ada karya tulis. Jadi Membuat karya karya tulis. tulis ya. Jadi ada buku mereka. Jadi buku semua anak-anak secara berkelompok membuat tulisan, dibukukan. Nah, jadi sehingga ketika dia tamat harus membuat tulisan itu, sebelumnya mereka harus belajar menulis. Atau mereka menulis dia harus membaca kan. Tidak mungkin orang pandai menulis kalau tidak membaca. Tahu udah ada tulisannya aja. Iya. Berarti mungkin memang harus ada sedikit perubahan Ben untuk ke lembaga survei itu. Apa itu? Harusnya yang menjadi dasar bukan lagi banyak membaca, tapi banyak menonton menulis. YouTube. Harusnya Indonesia bisa naik itu Bang. Kalau banyak menonton YouTube tuh anak Indonesia nih Berarti bisa masuk 10 besar gitu. Bang Seno ini supaya naik peringkat, jangan budaya literasi, Nah, jam berkerasa budaya menonton YouTube. Menonton YouTube. Itu pasti kita naik. Indonesia biasa itu. Itu joke saja lah Bang. Ya jadi satu hal lagi yang menarik nih Bang. Saya lihat seperti Al-Mumtaz sih contohnya kan, saya melihat sekolah Islam terpadu. Artinya Al-Mumtaz menyatukan antara akhlak dengan ilmu pengetahuan, Bang. Nah, memang sekarang ini di satu sisi kita lihat memang agak sedikit miris Bang Ben. Ya. Banyak tentang kekerasan-kekerasan dilakukan oleh siswa. Baik kepada gurunya, mungkin sesama temannya, apalagi yang membuli-buli itu kan. Belum lagi kepada gurunya. Bahkan yang lebih kita menyedihkan tuh Bang Ustadz, kadang ada guru yang dihukum karena menghukum muridnya. Padahal kan tugas guru salah satunya mendidik. Kalau dulu murid takut dengan guru kan, guru takut dengan muridnya. Nah, menurut Pak Ustadz ini apa ada yang salah dalam segi atau seperti apa Bang? Silakan, Bang Ustadz. Jadi munculnya sekolah Islam terpadu itu sebenarnya hasil katakanlah renungan kita ya terhadap sistem sekolah yang ada di kita. Kan sistem sekolah kita awalnya kan sistem pondok dulu ya. Awalnya itu sebelum kita dijajah ya. Penjajah masuk baru muncul sekolah pakai bangku. Kemudian ada guru di depan kelas dan seterusnya bergaji dan seterusnya ya. Tapi kan kemudian melahirkan sebuah sistem pendidikan yang sekuler ya. Terpisah ya antara agama dan ilmu pengetahuan. Nah, sebenarnya ketika orang menampilkan sekolah agama tanpa memperhatikan ilmu dunia juga sekuler juga itu. Sama juga kan gitu. Nah, sebaliknya juga orang hanya mempelajari ilmu dunia tanpa agama juga sekuler juga ada. Nah, makanya Islam terpadu ini berusaha untuk memadukan. Nah, supaya muncullah kalau dia jadi negarawan yang religius. Kalau dia menjadi seorang ustadz yang paham tentang agama, tentang dunia, itu yang kita harapkan. Nah, makanya dalam prosesnya ini kita misalnya tidak mentarget anak hafal Quran sampai di enggak, tapi dia paling tidak bisa jadi imam, bisa mendidik anak-anaknya dengan Quran misalnya. Nah, kemudian kita juga berusaha bagaimana ilmu yang mereka pelajari itu terkonek. Bisa saja kita memberi soal matematika, menghitung zakat misalnya, menghitung waris misalnya, kan dapat tuh. Atau misalnya belajar bahasa Inggris reading, yang dipelajari misalnya tentang sejarah sahabat misalnya, sehingga dia belajar bahasa Inggris, bahasa membaca, tapi masuk juga sirah para sahabat, ilmunya juga gitu. Nah, ini terkait dengan dunia ya, mungkin para pemirsa juga teman-teman ya, ini kita dapat pemirsa yang kelas dunia nih Bang Seno. Kan sudah keliling dunia nih, hampir separuh dunia sudah keliling ya. 16 negara, bayangkan. Uzbekistan, itu kapan kita mau ke sana kan? Kemudian Ceko, kemudian Austria ya, dan banyak lagi ya. Nanti kita lihat di deskripsi biodata. Nah, kalau kita kan kelasnya paling keliling-keliling Segajawi sampai ke Siantar misalnya paling jauh kan. Tapi ini kan terkait dengan anggaran ya Mas. Tadi sudah disinggung ya, anggaran pendidikan kita kan 20% ya. Itu luar biasa kan, apalagi sekarang APBN sudah sangat besar kan. Tapi ada yang menarik nih Bang. Nah, 20% itu kan disyaratkan Bang ya. Tapi sekarang yang menjadi prioritas pemerintah bukan yang ada di undang-undang. Apa itu? Makan gratis. Nah, itu besar daripada itu yang mau kita tanyakan kan. Kemana dananya kan? Kenapa? Karena dengan 20% itu ternyata masih juga banyak kan sekolah yang masih belum banyak sekolah yang sudah bagus kan, yang tidak bagus. Kemudian juga kesejahteraan guru masih kurang kan, bahkan katanya menjadi beban negara kan. Ini kawan-kawan pernah lihat kan bagaimana tenaga honor yang per bulannya cuma 150.000, luar biasa kan. Padahal anggaran 20% kan.
Nah, ini yang mau kita tanya, apalagi kan Bang Ustadz ini kan pernah di dunia politik ya, kira-kira masalah anggaran sudah paham lah. Nah, gimana pendapatnya nih, Bang? Silakan. Jadi begini, 20% itu dalam pengertian pendidikan yang seluas-luasnya, bukan sekolah. Nah, termasuklah pelatihan untuk para pegawai, itu masuk di situ. Betul. Pak ASN itu berapa puluh ribu itu. Jadi kalau ada penataran, apa itu masuk ke dalam 20% itu. Termasuk itu. Iya. Nah, kemudian kalau menjadi beban anggaran, apa benar itu? Ya, sebenarnya kalau pengertian normatif ya, semua manusia, semua sesuatu yang dibayar negara itu jadi beban anggaran semua. PNS yang lain, beban artinya dianggarkan ke mereka. Tapi kan bahasa Bu Menteri ini kan Seakan menyesalkan. jadi soal tak ada guna ini guru. Padahal dia jadi menteri kan ada guru ya, bahasa Bang Ustadz, ya. beban ini yang tak enak. Iya. Nah, padahal yang dianggapnya beban tadi adalah orang yang Mendidik dia. secara khusus ingin mencapai salah satu tujuan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi rasanya tak bijak lah Bu Menteri kita nih ngomong gitu. Ya, Bu bijak ya, Bu Menteri ya, bijak sedikit itu. Kalau saya sih memang alhamdulillah Bang Beng. Kebetulan Bapak Ibu tuh guru Bang Beng. Alhamdulillah. Tapi anaknya tak dia mau jadi guru. Karena sedih nih udah Bapak Bang guru nih. Iya kan? Ini curhat ini ya. Bukan. Ini curhat kita. Tapi sekarang kan enggak gitu. Guru kan ada guru kontrak, kemudian sekarang ya lebih keren lah bahasanya. P3K kalau saya namanya ya. Nah, ada di satu sisi tadi Bang Amir juga sudah menyinggung, ternyata ada guru yang digaji hanya 150.000. Kemudian, tapi di satu sisi juga ada guru malah sudah berlebih Bang Amir, diberikan sertifikasi. Nah, artinya. Nah, tapi tadi sekali lagi ada kejomblangan beberapa orang ini, tapi bukan semuanya sih. Ya. Ternyata katanya guru yang bergaji tinggi itu ternyata tidak lebih baik dari yang honor katanya. Nah, tapi sebaliknya terjadi yang juga, mengapa yang honor tidak diangkat menjadi guru, Bang? Nah, menurut Bang Ustadz sendiri, apakah memang perlu ada perubahan untuk sertifikasi perangkutan guru? Atau katakanlah klasifikasi guru sehingga guru itu menjadi sosok yang memang harus ditiru oleh murid-muridnya. Kemudian juga harus diberikan kesejahteraan yang lebih. Karena dia sumber ilmu nih sebenarnya, Bang. Silakan Ustadz. Jadi ini kalau kita runut cerita panjang. Jadi kan perubahan nilai di masyarakat ya. Yeah. Nah, dulu kan nilai-nilai kearifan, sesuatu yang bersifat idealis itu sangat dihargai orang. Yeah. Nah, kemudian kan belakangan nilai itu diganti dengan yang serba materialistis. Nah, sehingga ukuran seseorang melihat kesuksesan jadi beda. Jadi sekarang itu kan kalau dulu melihat ulama, orang berilmu, orang Takut, segan ya. Itu pengaruh. Kalau sekarang orang kaya, Orang yang segan ya. nah itu membuat orientasi orang berbeda. Muncul guru kontrak. Ini sebenarnya tidak ideal. Karena filosofi guru kontrak itu kan melihat perusahaan. Tadi melihat penelitian begini, kita kontrakkan saja, biar dia gini-gini tuh perasaannya. Kalau nggak beres, diberhentikan. Nah, tapi guru ini pekerjaan profesional, nggak boleh begitu sebenarnya. Sebab kalau orang hanya numpang lewat jadi guru, nggak akan dapat itu. Jadi transformasi nilai secara mendalam susah kalau orang hanya batu loncatan. Tetapi tadi mental kita kadang-kadang mentang-mentang dia guru tetap ngasal-ngasal, itu masalahnya. Saya pun tak sungguh-sungguh pun tetap bergaji saya. Sama nggak? Nah, itu problemnya. Nah, jadi ini persoalan. Maka saya secara pribadi disuruhkan untuk guru kontrak itu sangat tidak cocok untuk guru. Kenapa? Membuat pekerjaan guru itu tidak serius. Sementara untuk jadi guru ini, pendidik ini harus serius orangnya. Nah, tapi tadi persoalannya kalau dikontrakkan, nah dia serius. Tapi keseriusan mungkin hanya sudah datang sekedar menyampaikan ilmu, tapi tidak memberi nilai. Makanya guru ini setengah pendidik. Nah, pendidik ini kan intinya itu kan membangun kedewasaan. Jadi kedewasaan itu kedewasaan ilmu. Jadi melahirkan kearifan kalau orang dewasa itu. Nah, guru yang dikontrak itu bisa seperti itu, ilmu orang dapat, tapi nilai kearifan tidak dapat. Ini masalah serius hendaknya ya, Bang ya. Karena kan terkait tadi kita sudah bicara tentang literasi dan numerasi kan. Nah, kemudian juga
kenapa masih ada anak SMP yang sampai sekarang tidak bisa baca ya. Ini mungkin sebenarnya persoalan besar ini kan, bukan main-main nih. Kenapa bisa sampai SMA ya, SMP? Kenapa dinaikkannya itu kan? Nah, gimana pandangan Bang Ustadz? Jadi kurikulum sekarang itu kan pengertiannya lebih banyak pada proses pembelajaran, baik itu K13, kurikulum merdeka. Nah, kalau kurikulum merdeka ini kan substansinya itu kan memberi keleluasaan ya, kepada para guru untuk bisa lebih nyaman memberi pembelajaran kepada anak sesuai dengan potensi dia, gitu, sesuai dengan kemauan dia. Nah, kemudian baru diproses itu. Jadi tidak sesuatu yang ada dalam mindset guru harus seperti itu. Nah, yang nanti puncaknya membangun karakter. Karakternya itu ada di P5 ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu dorongan secara karakter. Nah, jadi bagaimana potensi anak yang dilayani, itu intinya. Jadi bukan kepada substansi ilmu ya, tapi boleh Pak dialamatkan pada proses pembelajaran. Nah, sekarang yang dikuatkan lagi deep learning itu sama dengan pelajaran mendalam sekarang dalam kurikulum dengan menteri baru ini. Nah, itu bagaimana orang itu mempunyai pemahaman konsep dan pendalaman dari sisi kemampuan ilmunya itu sekarang. Nah, tetapi kalau kita mengambil kepada persoalan tadi, banyak anak yang tidak bisa baca. Ini diantaranya apa? Guru sekarang ini banyak diberatkan oleh tugas-tugas yang bersifat administratif. Persiapan itu, persiapan. Sehingga apa? Sebenarnya kalau kita pikir, mungkinkah anak yang bertahun-tahun itu tidak ada guru yang mengevaluasinya tak bisa baca? Apa fungsi evaluasi guru itu? Betul. Kan aneh itu. Berarti guru sekarang di SD 6 tahun. Ya. Masa pelajar 6 tahun tuh guru tak tahu kalau anaknya tak bisa baca? Gimana cerita dia mengerjakan soal-soalnya? Kan gitu. Nah, juga mungkin pelajar itu hanya dalam bentuk multiple choice, mungkin penjawabnya ABC. Lingkar saja. Tidak ada yang sifatnya esai ya. Anak-anak bisa menuangkan pikiran sehingga dia harus menulis, sehingga guru melihat hasil tulisannya. Tidak ada olah pikir. Ya, tidak olah pikir. Nah, tapi tadi guru-guru ini banyak kadang-kadang disibukkan oleh hal-hal administrasi. Nah, saya merasakan sekali nih ketika ganti menteri yang dulu, saya lihat kepala sekolah itu sibuk macam-macam pelatihan. Banyak meninggalkan sekolah. Ya, itu termasuk kurikulum juga kan? Guru-guru kan? Karena kurikulum itu. Jadi Atau menghabiskan anggaran. Akibatnya. 20%. Akibatnya. Nah, jadi ini makin menarik, Bang. Ternyata berentet-rentet jadi kan. Tapi kita ada tamu nih, Bang Seno. Sebentar nih. Belum. Kita nih bukan, belum. Belum ya. Sabar ya. Kita nih kayaknya ikan hiu ikan paus kita nih. Artinya Bang Seno. Kita nih makin lama makin serius kayaknya. Ya santai aja lah kita kan. Nah, jadi ya, yang paling menarik ini satu nih, Bang Ustadz, yang tentang dunia pendidikan nih. Dunia pendidikan sebagai jalan untuk menuju pekerjaan. Nah, ini kan ini menarik, Bang. Harusnya dunia pendidikan yang 6 tahun, 3 tahun, kemudian kuliah, itu mampu menyiapkan generasi muda kita untuk masuk dalam dunia pekerjaan. Nah, tapi kenyataannya, orang sudah sekolah pun susah, Bang Ustadz, mencari pekerjaan. Kira-kira apakah memang dunia pendidikan kita nih sudah saatnya untuk berubah? Apakah ada yang salah dengan konsep sekolah menjadi jalan untuk menuju dunia pekerjaan? Ya. Jadi memang ini ya, mengkonsep proses pendidikan di satu negara itu memerlukan perjalanan panjang ya. Mengapa sekolah-sekolah kita ini dalam hal relate-nya dengan dunia kerja itu jauh ya. Karena memang tidak menghasilkan kompetensi yang cukup. Kompetensi. Kompetensi itu pentingnya. Nah, sementara proses pembelajaran kita ini memang tidak membangun kompetensi yang jelas. Jangankan sekolah umum, untuk sekolah kejuruan saja, itu lab-nya itu juga tidak update. Mungkin dulu misalnya pernah kita rapat dengan kementerian, kita menanyakan tentang, itu kan awal masa Pak Jokowi kan ingin memperbanyak sekolah-sekolah kejuruan. Kita tanya, kok enggak ada progres yang jelas nih? Apa bisa?
Itulah Pak, kalau kita mau gantikan lab itu besar dananya. Komputer yang disiapkan itu mungkin komputer udah 10 tahun yang lalu mampu Sudah ketinggalan. sudah ketinggalan. Tidak Artinya update. Tidak update lagi sebenarnya. Nah, apalagi yang pelajaran umum misalnya. Nah, makanya saya biasanya dengan kawan-kawan di sini ya. Coba kalian jangan hanya bergantung dengan kurikulum yang ada. Bangun kompetisi anak. Misalnya begini, ekskul itu kita menggunakan orang yang ahli trading, Iya. orang yang ahli IT. Nah, nanti bagaimana kita mengkonekkan dengan lembaga-lembaga tertentu, akhirnya mereka mendapat sertifikasi. Sebab dunia kerja itu bukan ijazahnya itu, tapi dia punya kompetensi apa. Kan Nah, jadi ijazah kapan? kita ini tidak menjamin kompetensi ijazah kita. Yang menjamin kompetensi adalah lembaga-lembaga yang memang diakui pemerintah. Nah, sekarang alhamdulillah kita Muntas punya BLKK ya, Balai Latihan Komunitas. Itu baru tentang multimedia. Iya. Pelatihan sebulan kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja, dia dapat sertifikat. Nah, itu sertifikat laku itu. Sekalipun dalam SD bisa digunakan daripada orang yang sarjana. Betul. Di bidang itu. Seharusnya seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu sebenarnya. Nah, cuma kan kita terbatas juga kemampuan untuk itu. Ya. Makanya saya bilang anak-anak kita sekarang jangan pasalnya melihat pasar mawar, anak-anak kita harus tahu bagaimana prosedur ekspor impor. Itu dunia mereka nanti. Iya. Ya. Mungkin ada closing statement dari Pak Ustadz sebelum kita tutup. Tanya dulu. Oh ya, lupa kita ada penonton kita nih, hampir nak balik dia melaju kan. Ya, oke, mohon maaf adik-adik semuanya. Sengaja nih nengok profesor. Ini mau tutup ya kan? Oke, silakan nih adik-adik, siapa yang mau mewakilinya, dari mana, perkenalkan. Saya Nur Khalifah Idisya Maharani, saya dari salah satu perwakilan dari komunitas Family Research Center of West Borneo. Jadi saya izin untuk Pak Seno dan Pak Abeng, saya mau sedikit bertanya. Menarik sekali tema hari ini yang mana perihal pendidikan ya. Jadi yang pertama saya mau bertanya, apakah bagaimana pandangan Bapak nih selaku seseorang yang memang sudah malang buana lama sekali mungkin ya, seperti yang kita tahu tadi dalam dunia pendidikan ini, dalam melihat peran sekolah ini menanamkan nilai-nilai moderasi, di mana kita tahu masyarakat sekarang ini sangat majemuk dan beragam gitu. Bagaimana peran sekolah, sejauh mana peran sekolah dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama itu. Kemudian nggak hanya itu, pertanyaan kedua juga ada, yaitu apakah pendidikan berbasis agama ya, seperti kita tahu di SMA IT ini kan pendidikan berbasis agama ya, itu justru menjadi jembatan dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama, atau malah menjadi tembok pembatas dalam penanaman nilai-nilai tersebut. Mungkin hanya itu. Sebenarnya moderasi beragama ini itu Allah udah memberikan itu. Mau beriman silakan, mau tidak silakan, kan begitu. Silakan pilih. Lalu atau manusia lebih jelas lagi, misalnya lakum dinukum waliyadin, bagimu agamu, bagi agamu. Jadi sebenarnya khusus untuk kita di Islam itu tidak ada persoalan moderasi ketika memahami agama secara Menyeluruh. betul, secara komprehensif. Nah, hanya saja ketika ada kepentingan tertentu, orang menyempitkan cara pemahaman. Nah, sehingga kadang-kadang ada narasi-narasi yang tidak tepat pada tempat yang tidak tepat juga. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Tapi sebenarnya nilai moderasi itu sudah sangat jelas kalau konteksnya dalam sana. Kita di sini ada kegiatan di samping pemahaman keagamaan ya, yang kita itu bertoleransi. Kemudian tadi dengan prinsip urusan di agama dia, urusan kita agama kita. Kita juga ini biasa mengundang sini. Dulu pernah kita mengundang Dewan Adat Dayak, Dewan Adat Cina, kita undang sini berdialog dengan anak-anak. Jadi kita membiasakan mereka seperti itu. Di samping tadi ilmu, kita juga membuat dialog dengan mereka. Silakan, siapa berikutnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Abdul Fattah, perwakilan dari Family Research Center of West Borneo, atau bisa disebut dengan Perspek. Saya melihat bahwa sebagian dari kita, bahkan dari beberapa orang, menganggap bahwasannya sekolah itu adalah tempat ladang bisnis, bukan malah jadi justru untuk pendidikan, untuk menanamkan moral, untuk menanamkan edukasi, untuk menanamkan kebiasaan yang baik,
tapi malah ini jadi ladang bisnis gitu. Bagaimana pandangan Bapak selaku Bapak Ustadz dan lain sebagainya tentang ini gitu? Oke, terima kasih. Oke. Jadi fenomena lembaga pendidikan sebagai ladang bisnis itu tidak bisa kita menutup mata juga ya. Tapi sebenarnya undang-undang yayasan itu sudah mengantisipasi ya. Misalnya begini, pendiri yayasan itu tidak boleh mendapat gaji. Pendiri yayasan tidak boleh mendapat gaji. Gaji tidak boleh. Nah, karena diasumsikan orang yang mendirikan yayasan itu punya niat baik untuk memberikan pencerahan lah secara umum. Ya. Jadi bukan orang yang mencari sesuatu dari yayasan yang buatnya, kecuali yang bekerja. Kita misalnya kalau kaitannya dengan ini, dengan apa? Dengan biaya pendidikan, Al-Mumtaz sebenarnya. Orang kan banyak ada Al-Mumtaz itu sekolah mahal. Nah jadi orang menganggap mahal. Tapi dari situlah kita buat gedung, pemeliharaan gedung, menggaji. Kita punya karyawan 210 seluruhnya ini. Nah jadi setiap tahun, setiap bulan itu miliaran kita apa? Biaya operasional. Untuk biaya operasional itu. Dan mereka tidak bisa ngiringanan istilahnya. Sampai sore. Pergi pagi, pulang sore, tidak sempat lagi mau honor, tidak sempat datang ke rumah capek aja. Mau ngojek pun tidak bisa. Kalau malam pasti boleh kalau malam. Orang menganggap mahal. Apakah orang menganggap misalnya Al-Mumtaz ini bisnis? Anda tahu gitu kan orang luar melihat seperti itu. Nah tapi kalau pengalaman kami pribadi, Al-Mumtaz sebagai contoh yang dianggap sekolah mahal, juga ada Al-Azhar misalnya. Ya ngepas memang gitu. Artinya berbanding lurus lah dengan kualitas yang Iya betul, gitu iya. Yang mungkin kalau yang tadi misalnya pertanyaan ini kan pengen bisnis tapi tidak memberikan kualitas yang baik pada pendidik. Contoh gini, kita tidak bisa guru itu kita biarkan saja, tidak ada pelatihan. Karena dunia pendidikan berkembang terus kan. Tadi mengapa kita sampai jam 10? Kan jam 8 saya mengisi pelatihan untuk guru-guru kita. Itu mereka melatih kan kita siapkan konsumsi segala macam kan. Jadi mengeluarkan biaya. Nah berarti kena nih Bang Seno pemberdayaan guru nih. Ya betul. Ada barang ada harga. Jadi memang suatu sisi memang semelakama. Artinya kalau kamu bicara dengan guru yang bagus, ya kau sejahterakan dulu dia. Nah, bagaimana dia mau sejahterakan muridnya kalau dia tidak sejahtera kan? Nah, tapi sekali lagi itu menjadi tantangan kita lah. Artinya bagaimana nanti bisa menyikapinya. Cuman yang paling penting sekali lagi, kalau adik-adik suatu saat diberi Tuhan sesuatu yang lebih, berbuatlah kepada orang lain. Nah, karena dari pertolongan kalian itu akan bangun tadi yang mungkin tadi kekurangan, tidak bisa dia menjadi bisa. Ini kan motonya narasumber nih. Nah, iya Kak. Berbuat baik kepada orang lain, berguna untuk orang lain. Ya, karena sebaik-baiknya manusia adalah itu dia. sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi manusia lain. Closing statement nih, Pak Ustadz. Closingnya pakai pantun aja. Sungguh pandai Tuan memanah. Ternyata panahnya panah asmara. Kalaulah pendidikan bangsa kita ini genah, tentulah masa depan akan bahagia dan sejahtera. Satu lagi, kita apresiasi dengan guru ya. Pergi berburu ke dalam hutan. Senjata dibidik mendapat rusa. Para guru adalah pahlawan. Semoga selalu bahagia dan masuk surga. Masuk surga. Itu Kata panas sih Bang Beng. Kalau Tuhan pergi memanah, yang dipanah harus jelas sasarannya. Memang guru itu haruslah amanah, supaya pendidikan berhasil untuk semuanya. Ikan cepat, ikan gabus kan? Ikan apa lagi? Ikan kakap ke selangit. Lebih cepat, lebih bagus, banyak cakap masuk angin. Oke, berarti terima kasih untuk perhatian semuanya. Kami sebagai penyaji, mohon maaf jika dalam penyampaian ada kekurangan begitu juga narasumber. Kalau ada penyalahan atau tutur kata yang kurang baik dari kami, mohon maaf kepada semuanya. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seno Budi Hartono. Saya Abeng. Mengucapkan salam pemberdayaan. Salam. Aku untuk kita semua. Terima kasih. Oke. Alhamdulillah.
kenangkan, lagu yang ingin ku nyanyikan. Terkenang semua kenangan yang telah ku alami. Ingin ku buka lembar